Perang Tondano merupakan kisah heroik pengorbanan rakyat Tondano Minahasa, Sulawesi Utara dalam melawan kolonialis Belanda dengan berdarah-darah. Warga Minahasa, Sulawesi Utara memiliki kisah heroik sendiri saat melawan penjajah Belanda. Kisah ini banyak disajikan lewat catatan-catatan sejarah ilmuwan dari daerah ini dan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Tanah Nyiur Melambai, sebutan lain dari daerah di ujung utara NKRI ini. Kisah heroik keberanian orang Minahasa melawan penjajah Belanda puncaknya terjadi pada tanggal 5 Agustus 1809. Situasi saat itu dipenuhi asap mesiu, bau anyir darah dan daging bakar. Bahkan seluruh kawasan danau dan sungai bagaikan permadani diselimuti darah. Meski dalam posisi kalah, sebagian pasukan Warane yang sempat melarikan diri ke kawasan pegunungan Lembean terus melakukan perlawanan secara gerilya. Dengan kata lain, tidak meninggalkan sejarah menyerah terhadap pasukan Belanda. Perang Tondano adalah perang patriotik besar dari rakyat Maesa, Minahasa pada umumnya, melawan penjajah Belanda yang berlangsung secara berulang-ulang dalam kurun waktu 1,5 abad. Perang perlawanan yang pertama telah dimulai pada 1 Juni 1661 dan berakhir dengan perang perlawanan terbesar pada 14 Januari 1807 sampai 5 Agustus 1809. Para pemimpin perang Tondano selain Tewu, Sarapung, Korengkeng, Lumingkewas, Matulandi, semuanya berasal dari Tondano Minawanua. Terdapat juga Lonto, Kamasi, Kepala Walak Tomohon, dan Ukung Mamahit dari Walak Rombokan. Bahkan sebagai organisator dan atau otak dari perlawanan melawan kompeni Belanda, selain Tewu juga Lonto, Kamasi, Kepala Walak Tomohon yang dicari-cari oleh pihak Belanda untuk ditangkap. Dalam dokumen Perang Tondano, akhirnya Tewu ditangkap menemani Ukung Pangalila dari Tondano dan Ukung Sumondak dari Tompaso, yang sudah sejak awal menjadi penghuni penjara di benteng Fort Amsterdam. Mereka ditangkap oleh Belanda ketika selagi mengikuti musyawarah di benteng Belanda tersebut. Mereka ditangkap karena keduanya dengan tegas menentang usaha dari Residen Skierstein yang hendak merubah substansi perjanjian atau Verbond 10 Januari 1679. Seperti yang diakui oleh Jacob Claes kepada David van Petersen yang menyatakan bahwa orang-orang Minahasa bukan merupakan orang-orang taklukan atau bawahan, tetapi yang berada dalam suatu ikatan persahabatan dengan kompeni Belanda. Latar belakang terjadinya perang antara orang Minahasa dengan kompeni Belanda antara lain dipengaruhi oleh sikap antipati seluruh Walak wilayah di Minahasa, khususnya Walak Tondano, atas kedatangan kolonial Belanda. Belanda dianggap sama dengan kolonial asing sebelumnya, yaitu orang Portugis dan Spanyol, yang telah membunuh beberapa Tonaas pemimpin antara lain Mono Nimbar dan Rakian dari Tondano dan Tonaas Umboh dari Tomohon. Tak hanya itu, tindak pemerkosaan sering dialami Wowene atau gadis Minahasa juga menjadi salah satu alasan penolakan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa semua orang kulit putih atau kolonial memiliki perangai yang sama alias kejam. Demikian juga pada perang ketiga dipicu oleh tertangkapnya Ukung Pangalila, Kepala Walak Tondano, dan Ukung Sumondak, Kepala Walak Tompaso. Banyak tulisan yang memuat latar belakang terjadinya perang Tondano dikarenakan penolakan warga terhadap rekrutmen menjadi pasukan Belanda dan tagihan utang lama. Hanya saja jika disimak secara kritis, dikatakan terjadinya perang Tondano itu dua alasan di atas serta tafsiran mengada-ada dari sejarawan kolonial. Akan tetapi, akar masalahnya terletak pada pelanggaran-pelanggaran kolonial Belanda terhadap ketentuan Ikatan Persahabatan Minahasa Belanda, yaitu Verbond pada 10 Januari 1679. Hal ini menunjukkan bahwa secara antropologis orang Minahasa sudah sejak tempo dulu tetap konsisten mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, serta tidak mengenal kompromi dengan pelanggaran adat atau siapapun pihak yang melakukan pelanggaran adat yang dimaksud. Bagi orang Minahasa, Verbond atau perjanjian tersebut sudah menjadi bagian dari adat Minahasa yang menjamin kelanjutan hidup orang Minahasa. Hal ini dianggap oleh para pemimpin Minahasa merupakan pengingkaran kompeni Belanda terhadap Verbond atau perjanjian yang sudah mereka sepakati bersama.
Pengingkaran ini adalah suatu pengkhianatan atau penghinaan fantastis terhadap kebenaran dan keadilan, apalagi mengubah nilai-nilai kepemimpinan sosial orang Minahasa, di mana posisi kepala Walak dikondisikan sedemikian rupa dalam perubahan perjanjian Verdrak 10 September 1699 pada amandemen pasal 9. Dalam Verdrak tersebut, orang Minahasa dikatakan sebagai bawahan yang harus tunduk terhadap semua kebijakan penjajah Belanda. Padahal dalam konteks status peranan, menjadi Walak bukanlah jabatan yang diberikan atas dasar turunan, tetapi menjadi kepala Walak diperoleh secara demokratis melalui pemilihan secara adat atas dasar kinerja. Kedatangan Belanda di Minahasa pada mulanya disambut gembira oleh penduduk karena mengharapkan bantuan dalam menghadapi peperangan dengan Spanyol dan ancaman gangguan keamanan perompak-perompak dari Mindanao, Filipina. Dikisahkan bahwa dalam negosiasi perjanjian keamanan tanpa adanya sesuatu ikatan apapun, akan tetapi alasan yang sesungguhnya kedatangan Belanda di Minahasa adalah kepentingan kekuasaan dalam memperoleh monopoli perdagangan dan usaha untuk menjalankan pemerintahan atau penjajahan. Sebagai indikasi alasan monopoli dan kekuasaan pemerintah yang dimaksud pada tahun 1657, Belanda mendirikan Fort Amsterdam. Benteng ini dijadikan pusat pemerintahan, pertahanan, dan perdagangan Belanda di Minahasa. Sejak adanya benteng tersebut, Belanda mulai menguasai perdagangan di Minahasa dan mengharuskan penjualan beras kepada pedagang-pedagang mereka. Cara pemaksaan ini sama sekali tidak disenangi oleh Walak Tondano, sehingga menimbulkan kebencian terhadap Belanda. Singkatnya, Perang Tondano ini pertama kali terjadi pada tanggal 1 Juni 1661 hingga 1664. Perang ini merupakan kisah heroik yang dilakukan oleh rakyat yang bermukim di sekitar Danau Tondano, tepatnya sebelah selatan kota Tondano. Sekarang ini yang dahulu disebut Minawanua, melawan pasukan kolonial Belanda. Boleh dikatakan perang pertama ini merupakan perang yang luar biasa, sebab dilihat dari segi militer oleh pihak Belanda, ternyata lawan mereka yang tergolong sebagai rakyat biasa atau primitif yang berumah di atas air dapat menyiapkan infrastruktur perang yang demikian lengkapnya. Kurang lebih 1.400 laskar termasuk kaum perempuannya terlibat dalam pertempuran. Ratusan perahu disiapkan untuk melayani medan perang yang berkecamuk di atas air dan rawa. Perahu-perahu tempur ini telah dibuat sedemikian rupa sehingga dengan ditumpangi 4-5 orang dengan peralatan perangnya dapat bergerak di atas air maupun di atas rumput-rumput rawa dengan cepat dan gesit. Lamanya pertempuran berlangsung selama beberapa bulan dan telah menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak. Beberapa pahlawan yang terlibat langsung dalam Perang Tondano pertama ini, selain berasal dari Tondano seperti Kawengian, Wengkang, Girungan, Nelwan, Tawaluyan, dan Rumambi, juga turut serta pahlawan-pahlawan dari Rombokan seperti Kente, Teleu, Tarumetor, dan Wangko dari Kakas. Pada suatu ketika, ekspedisi Simon Kos dengan bantuan sementara pemimpin rakyat Maese yang telah menyeleweng telah dapat mendesak untuk menghentikan peperangan ini. Perang Tondano kedua terjadi pada tahun 1681 hingga 1682. Latar belakang terjadinya perang kedua ini ada hubungannya dengan perlakuan semena-mena Belanda demi kepentingannya sendiri atas makna perjanjian 10 Januari 1679 yang disebut oleh N. Grand Flan 1898 sebagai kunci kontak besar persekutuan persahabatan antara Minahasa dan Belanda yang ditandatangani oleh Robertus Patsbrugge dari pihak Belanda dan dari pihak Minahasa ditandatangani oleh Maundi Mande, Kapiten Pacat Paat, Supit, dan Pedro Ranti. Disebut Perang Tondano oleh karena Walak Tondano dalam menghadapi kehadiran kaum kolonial Belanda cenderung menunjukkan sikap antipati maupun ketidakpatuhan atas eksistensi kompeni. Maka konsekuensinya kawasan pemukiman Walak Tondano, tepatnya di Minawanua, dijadikan sasaran penyerbuan dari pasukan Belanda dan antek-anteknya. Bagi kompeni, kawasan Minawanua yang disebut oleh Boven Tondano, tempat tinggal orang Tondano, merupakan kawasan yang dijadikan tempat berkumpul para ekstremis.
Sementara Perang Tondano ketiga pada 1707 hingga 1711 terjadi dengan latar belakang seperti perang pertama, yakni perlakuan semena-mena penjajah Belanda terhadap seluruh Walak di Minahasa pada umumnya, dan khususnya Walak Tondano yang tidak tahan atas penderitaan yang berat akibat kekejaman Belanda, terutama mengenai Verdrag, perjanjian 10 September 1699 yang dianggap merupakan politik tipu daya terhadap Walak-Walak Minahasa. Sebab isi perjanjian tersebut bukan untuk meringankan beban penduduk, akan tetapi bertujuan untuk mengikat para kepala Walak agar tunduk kepada kekuasaan Belanda. Perang Tondano keempat pada tahun 1807 hingga 1809 berawal dari aksi melarang utusan Hindia Belanda masuk wilayah Tondano, karena pemimpin-pemimpin sekitar danau menganggap Presiden G.F. Dur telah mengumbar janji kosong terhadap rakyat Minahasa pada umumnya dan khususnya orang Tondano. Menanggapi hasil musyawarah di Air Madidi, berhimpunlah para pemimpin Minahasa, kepala-kepala Walak yang dilaksanakan di Minawanua dalam suatu forum musyawarah yang disebut Musyawarah Minawanua. Sempat terjadi perbedaan pendapat dan pendirian di antara Walak Tondano, Taulimambot, Toliang, hingga suasana pembukaan musyawarah menjadi tegang. Kepala Walak Korengkeng dan beberapa ukung Taulimambot dan Toliang telah menyatakan bahwa mereka tidak mau hadir dalam musyawarah. Terdapat dua asumsi yang dikemukakan sebagai alasan ketidakhadiran beberapa pemimpin itu. Pertama, adanya saling curiga satu dengan yang lain, di mana gejala awalnya telah ada sejak musyawarah di Air Madidi. Lontok dicurigai oleh Korengkeng setuju Belanda lantaran pada saat musyawarah Air Madidi ia seakan-akan Lontok menyetujui kemauan Residen Pratger untuk mengganti Verbond perjanjian 10 Januari 1679 itu. Asumsi kedua, ketidakhadiran Korengkeng dalam pembukaan musyawarah sengaja dilakukan sebagai strategi untuk mengelabui utusan pihak Belanda, yaitu Ukung Maramis yang ditugaskan oleh Residen Prediger untuk mengamati peranan kepala Walak Taulimambot Korengkeng dan kepala Walak Toliang Sarapung dalam melaksanakan musyawarah. Tugas lainnya sekaligus mengamati solidaritas para Walak dalam menyikapi hasil musyawarah Air Madidi. Sementara itu Ukung Sarapung tanpa alasan jelas tidak hadir di hari pembukaan. Hal ini dikira Ukung senior Sarapung sebagai upaya pemboikotan jalannya musyawarah. Ternyata setelah diketahui, Ukung Sarapung berhalangan hadir karena di samping usianya sudah lanjut, juga mengalami gangguan kesehatan. Akhirnya musyawarah dapat dikendalikan oleh Ukung Tewu, selain sebagai teterusan atau panglima perang yang menguasai lahan pertanian yang sangat luas. Para pemimpin Minahasa yang hadir dalam musyawarah antara lain dari Tondano, Toliang yakni Tewu, pemilik benteng Moraya, Sarapung, Walintukan, Korengkeng, Rumapar, Wisan, Lumengkewas, dan Sepang. Dari Kakas terdiri dari Supit dan Kalalo. Dari Romboken terdiri dari Mamahit dan Tendean. Sedangkan dari Tonsea diwakili oleh Pangemanan, Lengkong, dan Ombu yang memihak Tondano. Sedangkan mewakili Tombulu adalah Lontok dan juga mendapat dukungan dari beberapa kepala Walak Minahasa lainnya seperti Pantau dari Saronsong, Koyongian dari Pasan, Walewangko dari Sonder, Tuyu dari Kawangkoan, Sondak dari Tompaso, Irot dari Langoan, Runtuwene dari Tombasian, Tumbelaka dari Rumoong, Watak dari Ratahan, Rugian dari Tonsawang, dan Moko Lensang dari Ponosakan. Dengan berlandaskan semangat tolong-menolong, Mapalus, Maesa bersatu, dan Matuari turunan Toar Lumimuut, musyawarah menghasilkan keputusan menyatakan tekad bahwa apabila pihak Kompeni Belanda tidak menghentikan pelanggaran terhadap Verbond 10 Januari 1679 dan pemaksaan-pemaksaan yang bertentangan dengan adat, maka seluruh Walak Minahasa yang hadir dalam musyawarah akan memutuskan hubungan dan melawan Kompeni Belanda dengan bentuk perlawanan perang. Hasil musyawarah yaitu penghentian pemasokan dan perdagangan beras, tidak membayar hutang sandang, tidak mengizinkan seorang pemuda pun untuk menjadi serdadu Belanda, tuntutan pemulangan serdadu-serdadu dari luar Minahasa,
Dan yang terakhir, bila Residen Prediger mau mengadakan penekanan, maka Minahasa terpaksa memutuskan ikatan persahabatan dengan Belanda dan mengadakan perlawanan terbuka terhadap tiap bentuk pemaksaan. Hasil musyawarah Minawanua juga memutuskan musyawarah di Pinawetengan. Bagi Walak Tondano, usulan ini sangat strategis dalam bentuk untuk memperkuat ikatan Semaesa, di mana di Tenggarai masih ada sejumlah walak yang belum dilibatkan dalam musyawarah Minawanua. Kecuali itu, disinyalir beberapa walak lainnya masih diragukan komitmennya untuk melakukan perlawanan terhadap kompeni. Dengan kata lain, masih ada walak yang masih bersikap kooperatif dengan Belanda. Selang beberapa hari kemudian, berangkatlah utusan-utusan Walak Tondano ke Pinawetengan untuk bertemu dengan walak-walak lain seperti Kakas, Romboken, Langoan, Tompaso, Ratahan, Ponosakan, Tonsawang, Tomohon, Kakaskasen, Tombariri, Rumoong, Tombasian, dan Amurang. Sementara itu, wakil Tonsea sulit untuk bergabung karena begitu kerasnya tekanan dari pihak Belanda. Apalagi sejumlah pimpinan di sana sudah diperalat sebagai kaki tangan Belanda. Kecuali Walak Likupang, Kema, dan Talawaan dengan cara sembunyi-sembunyi mengutus waranenya untuk mengikuti musyawarah di Pinawetengan tersebut. Jalannya musyawarah tidak berlangsung lama karena isu-isu yang dibahas sudah dirumuskan terlebih dahulu, terutama mengenai pembagian tugas dalam upaya untuk menyediakan bahan-bahan untuk memperkuat dan mempersiapkan perang, seperti menyediakan balok-balok kayu, bambu, logistik, persenjataan, amunisi, dan meriam. Selain itu, mereka menentukan strategi organisasi perang. Siapa yang diandalkan berperang di medan tempur, siapa yang dipercaya bisa melakukan penyusupan atau mata-mata. Penggunaan sandi juga dibahas agar orang-orang Minahasa yang bergabung dengan pasukan Belanda bisa menghindar dari terjangan peluru pasukan Minahasa. Sandi yang dimaksud adalah Rumungku Semaesa. Serangan pertama pasukan Belanda dilakukan pada tanggal 1 September 1808 dan terjadi tembak-menembak barisan senapan dari kedua pihak. Serangan kedua terjadi pada tanggal 6 Oktober. Di sini Belanda berhasil merebut negeri Tataaran yang berjarak kurang lebih 5 km dari benteng Moraya. Pada serangan kedua ini, Belanda menggunakan taktik mengajak berunding untuk menangkap Tewu, Lonto, Lumengkewas, dan Mamahit. Serangan ketiga kemudian terjadi pada tanggal 23 Oktober 1808. Pasukan Belanda mendapat perlawanan sengit dari pasukan Minahasa, terutama menghadapi serangan dari arah danau, benteng Paapal, ditangani oleh pasukan-pasukan Katak yang dikenal sebagai hantu-hantu danau. Demikian juga dalam menghadapi serangan dari arah Koya, benteng Moraya. Tidak jarang pasukan atau waranei Minawanua menyerang balik sampai ke pertahanan pasukan Belanda di Koya. Bahkan sempat melukai dan membunuh beberapa perwira Belanda, termasuk melukai kepala Residen Prediger di Tataaran yang ditembak oleh pasukan berani mati Rumapar. Menghadapi perlawanan dari waranei milisi Minawanua yang demikian sengit itu, akhirnya pada bulan Januari 1809, serangan ketiga dilanjutkan oleh pasukan Belanda dari arah barat dan utara benteng Moraya. Terjadilah pertempuran sengit. Pasukan artileri Minahasa dengan menggunakan meriam 9 pon buatan Spanyol berhasil memporak-porandakan pasukan Belanda di Kampung Koya. Karena serangan ini masih gagal, maka pada tanggal 9 April 1809 pasukan Belanda menyerang dari arah danau dengan menggunakan perahu kora-kora yang didatangkan dari Tanah Wangko. Serangan dari arah danau disambut oleh pasukan Katak Minahasa yang menyerang dari bawah air. Maka terjadilah serangan kombinasi dari darat dan air dari pasukan Belanda. Lantaran serangan-serangan demi serangan dilakukan pasukan Belanda selalu mengalami kegagalan, maka pada bulan Juni 1809 melalui komando Kapten Winter, veteran perang Napoleon, pasukan kompeni Belanda dan antek-anteknya diperintahkan untuk mengatur strategi penyerangan dengan cara mengepung seluruh kawasan benteng pertahanan pasukan Minahasa. Semua jalur bantuan yang dibutuhkan waranei Walak Tondano dan walak-walak dari luar Tondano diputus.
Hal ini sudah tentu mempengaruhi moral sejumlah walak dari luar Tondano yang kemudian mereka satu demi satu meninggalkan arena pertempuran, kembali ke tempat asalnya masing-masing. Sebagian yang bertahan siap mati dengan Waranai-Waranai Minawanua Tondano dikemukakan oleh para Waranai Minawanua yang tetap bertahan menghadapi gempuran pasukan kompeni dan antek-anteknya itu. Kami akan menyerah apabila air sungai dan danau habis, kata para Waranai. Artinya kami akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Pasukan Kompeni Belanda mengetahui kelemahan pasukan Minahasa yang telah menderita kelaparan, kehabisan amunisi, dan berkurangnya personil pasukan. Akhirnya dengan tanpa belas kasihan dan tanpa pandang bulu mereka membantai seluruh penghuni permukiman Minawanua, termasuk hewan piaraan, dan kemudian meluluhlantakkan benteng-benteng pertahanan dan membunuh semua Waranai yang berusaha mempertahankan benteng dari musuh. Dikisahkan hampir seluruh permukaan air danau dan sungai Teberan Tondano berwarna merah akibat genangan darah pasukan-pasukan Minahasa yang menjadi korban perang. Sejak saat itu benteng yang menghadap Kampung Koya disebut Benteng Moraya, yang berarti di mana-mana terdapat genangan darah dan menimbulkan bau amis seperti permadani berwarna merah. Sedangkan benteng yang menghadap sebelah barat danau disebut Benteng Papal, yang berarti tiang-tiang tertanam kokoh dipasang secara miring menghadap danau. Kapten Winter yang memimpin penyerbuan terakhir di Benteng Moraya sempat membuka topi perwiranya sebagai tanda rasa hormat di hadapan mayat-mayat pahlawan orang Tondano yang bertahan di Benteng Moraya sambil berkata, "Mereka yang korban ini adalah patriot-patriot sejati." Diakui atau tidak bahwa keberanian orang Minahasa melawan Kompeni Belanda yang dilakukan melalui perang seperti dalam Perang Tondano merupakan perang modern pertama di Indonesia, di mana Belanda mendapat perlawanan sengit penduduk pribumi Minahasa dengan menggunakan senjata api meriam dan senapan serta senjata tradisional seperti tombak, parang dan ranjau alam, tumbuhan, dan dari rawa-rawa berduri. Hingga kini Benteng Moraya yang merupakan saksi bisu kegigihan perlawanan orang Minahasa terhadap penjajah Belanda masih berdiri dan terletak di Minawanua, Desa Roong, Kecamatan Tondano Barat, Minahasa. Benteng ini telah mengalami pemunggaran menjadi sebuah menara megah. Sayangnya sisa-sisa bangunan asli berupa kayu dalam kondisi terbakar sebagian hanya dibiarkan tertumpuk di sekitar menara. Yang tak jauh dari situ terdapat pula beberapa waruga atau makam leluhur dari orang-orang Minahasa. 7 penulis lokal Minahasa yang mengekspresikan kepedulian mereka dalam mengungkapkan makna sejarah Perang Tondano, yaitu H.M. Taulu 1961, Girot Wuntu 1963, Frans Watuseke 1968, Edi Mambu 1986, Yoce Sendo dalam materi lokakarya pada 1985, Sam Aha Umbo dalam skripsinya pada tahun 1985, dan Bert Supit pada tahun 1991.